nama Tuhan. Kita patut bersyukur siang hari ini kalau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hadir beribadah. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Kemurahan-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Setiap kami yang masih boleh hadir di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau beri. Bapa, biar siang hari ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu dari hidup kami. Segala yang bisa kami berikan kepada Tuhan, syukur kami, pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau terima semuanya menjadi persembahan yang harum, kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kami naikkan dengan segenap hati kami, hanya untuk Tuhan. Pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi percakapan kami pribadi, lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar untuk setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terus kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Sebab segalanya datang dari Engkau. Semuanya bermula dari Engkau Tuhan Yesus. Terima
Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita siang hari ini boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Waktu
Sungguh besar setiamu Tuhan buat kami. Perbuatanmu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sungguh membuat kami terpesona Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karyamu sempurna dalam hidup kami. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau teramat baik. Bahkan tidak ada yang baik seperti Engkau. Sebaik Engkau Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Hari depan kami, Tuhan yang pegang, Tuhan yang atur. Indah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam-Mu kami aman Tuhan. Dalam-Mu kami damai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan sama-sama boleh mengubahkan hidup kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar segala yang keluar dari lidah bibirnya semuanya hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bro and sis. Desember kemarin ya kita semua dunia diserang dengan 4 film yang memiliki propaganda LGBT, ya homoseks, lesbian. Film yang pertama berjudul The Christmas House dengan aktor Jonathan Bennett. Film yang kedua berjudul Happy Season dengan artis Kristen Stewart. Film yang ketiga berjudul Dashing in December. Film yang keempat The Christmas Setup dengan aktor Ben Lewis and Blackley. Ya. Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi harus laki-laki atau perempuan. Men atau plus, tidak bisa yang lain. Lalu berkata, lalu Allah memberikan perintah, beranak cuculah. Kejadian 19 ayat 4 dan 5 mengatakan, orang laki-laki dari muda sampai tua, seluruh kota Sodom mau memakai tamu-tamunya Lot. Apa maksudnya memakai? Ya pasti ingin memperkosa tamu-tamunya Lot kan, yang pria. Ya. Laki-laki mau memperkosa pria. Imamat 18 ayat 22. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Seluruh orang Yahudi sudah tahulah, dari zaman dulu itu sudah ada yang namanya dosa ini, hubungan seks laki-laki dengan pria, wanita dengan perempuan. Jangan ngurusi kami Pak, hak asasi. Loh, enggak, benernya cuma ada men dan plus. Benernya cuma ada laki-laki dan perempuan. Kalau lebih daripada itu menyimpang, ayo dibenerno, ayo disembuhkan, ayo dipulihkan.
Wis tak lah Pak, jangan ngurusi aku, ini hakku, terserah. Loh, enggak, yang benar itu 1 tambah 1 2, yang benar. Loh, terserah aku mau 1 tambah 1 3, mau 1 tambah 1 5, terserah Pak, terserah. Aku enggak mau sama dengan Pak Pendeta. Lain cerita ya. Imamat 20 ayat 13. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Alkitab ingin manusia hidup dalam kebenaran. Orang bersalah, orang berdosa ngaku, ya aku salah, aku dosa. Wis dosa gengsian wis supaya sembuh, supaya pulih, beres wis. Tapi salah enggak mau ngaku salah, dosa enggak mau ngaku dosa. Ah, ini yang masalah. Perjanjian baru ya. Roma 1 ayat 26 dan 27. Roma 1 ayat 26 dan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Jadi terserah wis. Kamu manusia kok, bukan robot kok. Bukan benda mati kok, bukan makhluk mati. Kamu makhluk hidup. Terserah, pilih. Yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Tersesat ya, kita kasihan, kita nggak mengolok-olok, kita tidak memperlakukan tidak adil kelompok-kelompok mereka yang di luar yang namanya laki-laki atau perempuan. Mereka tersesat, kita yang enggak tersesat, kita bantu dong, kita tolong dong. Kita mengasihi orangnya, kita membenci perilakunya, kita membenci dosanya. Kita mengasihi orangnya supaya bertobat, itu yang benar. Jangan karena dia bersalah, berdosa, kita membenci orangnya, jangan. Enggak marah sama orangnya. Kita justru seharusnya menangis, Tuhan. Mereka menderita, mereka tersesat. Mereka akan mengalami yang namanya hukuman, akan mengalami yang namanya sakit penyakit dan lain sebagainya. Survei membuktikan para medis ya lebih banyak yang berpenyakit kulit, penyakit kelamin dari kelompok mereka daripada kelompok yang normal. Kalau kita membaca Roma 1 ini, ayat 26 dan 27 ini, dosa yang namanya penyimpangan seksual ini, tidak ujuk-ujuk langsung muncul adanya dosa penyimpangan seksual, tidak. Kalau kita baca ayat sebelumnya, itu dosa 1, 2, 3 terus merembet lama-lama terjadi yang namanya dosa penyimpangan seks ini. Dosa kecil dibiarkan nggak bertobat bisa dosa besar. Saya catat di sini yaitu menindas kebenaran awal-awalnya itu. Tidak memuliakan Allah awal-awalnya. Tidak bersyukur, bersungut-sungut ngomel sampai menyalahkan Allah. Melupakan pencipta, memuaskan diri sendiri. Happy ya. Muda kaya raya. Muda apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Maunya kan gitu kan orang. Melupakan pencipta. Oh, aku kaya kok, aku sehat kok, aku masih muda kok, terus enggak butuh Tuhan. Kira-kira seperti itu. Lama-lama seks bebas, lama-lama penyimpangan seksual, laki sama laki, perempuan sama perempuan, manusia sama binatang.
Allah menyerahkan, terserah wis. Ingat, iblis dosa. Mencuri, membunuh, membinasakan. Iklannya awalnya bagus. Wah. Goblok kamu, bodoh kamu, dibodoh-bodohi agama kamu, dibodoh-bodohi Pak Pendeta kamu. Ngapain? Harus ini, harus itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Loh, jangan keluar gereja. Bebas, kita bebas kok. Ngapain? Harus diatur-atur. Mas, Mbak, enggak ada di dunia ini yang benar-benar enggak ada aturan. Enggak ada. Di jalan ada peraturan lalu lintas, ada polisi, ada hukum kampung, ada peraturan kampung, ada peraturan rumah tangga, keluarga, ada peraturan negara. Mau di mana yang bebas? Benar-benar bebas. Di hutan ada ular piton, ada ular anaconda, ada singa, ada beruang. Mau bebas? Bebas Pak, seks bebas. Ada benar-benar bebas. Jutaan penyakit kelamin, penyakit kulit menanti kita. HIV, AIDS menanti kita. Ya, kebebasan yang sejati adalah hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. 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 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Orang-orang yang tidak adil, cabul, penyembah berhala, pezinah, banci atau pemburit, banci dan pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa lepas dari dosa ini ya? Sadar bahwa homoseks, lesbi itu dosa, sadar. Enggak dosa, saya seneng kok, enjoy kok. Omong kosong. Coba lihat di kesaksian-kesaksian di program TV Solusi di jawaban.com. Coba ada kekosongan dalam hati, dikejar-kejar. Enggak bener aku ini, enggak normal aku ini. Jenuh aku ini, kok gini terus, jenuh, bosan aku. Aku harus kembali ke jalan yang benar. Itu loh. Ya, satu ruang kosong dalam diri manusia tidak bisa diisi oleh yang lain, oleh siapapun selain Tuhan Yesus. Ya, kita nggak berkata si A si B, kita ini dosa ini tidak peduli loh, bisa merasuk kita loh, bisa menguasai kita loh, ya. Pelayan Tuhan bisa, pemusik bisa, WL singer bisa, pendeta bisa. Ingat, dosa kecil kalau dibiarkan, tidak diakui, tidak bertobat, tidak ditinggalkan, tambah lama tambah dosa besar. Ya, kita berusaha ada dalam komunitas yang benar, itu caranya. Kita menjauhi hal-hal yang membuat jatuh lagi. Jangan coba-coba ya, kita bukan Superman. Ya, jangan mencobai diri. Ya, coba cari, miliki ya pembina rohani, mentor rohani ya, yang bisa kita telepon, yang kita bisa SMS, yang kita bisa suatu waktu chattingan, ya, konseling, mendoakan. Saya ingat betul berapa tahun yang lalu itu saya punya mentor Bapak Pendeta Juanso ya, GSJA Surabaya. Ya, satu malam saya tidak kuat, telepon saya. Ko Juanso, doakan aku, sambil nangis. Tidak kuat aku ini. Kudu lihat pornografi terus. Kudu kepinginnya lihat porno, video porno terus. Tidak kuat aku. Pinginnya masturbasi terus. Tolong doakan aku, tidak kuat aku. Kita lihat Roma 12 ayat
ayat 2. Roma 12 ayat 2. Pak Pendeta, bukannya Tuhan tuh ingin anak-anaknya senang. Loh, aku dengan dosa ini senang kok, enjoy kok. Jangan main dengan dosa loh. Dosa yang membuat, dosa yang mengakibatkan ini loh, darah tercurah ini loh. Yesus Kristus digantung di salib, dipaku di atas kayu salib ini loh. Dikasih mahkota duri, dicambuk, diludahi, diperlakukan semua semau-maunya ini loh. Dosa kita loh. Seharusnya kita yang mengalami, yang menderita seperti itu. Ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetesan darah itu loh. Seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib. Kita seharusnya. Bukan orang benar, orang baik Yesus Kristus. Bukan orang sempurna seperti Yesus Kristus. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sudah Pak, ini sudah zamannya. Kalau kita nggak ngikuti edan, zamannya wes edan, gak melok edan apa? Gak keduman jadi. Goblok kon. Semua orang korupsi, ayo korupsi ya goblok kon. Nah, goblok malahan. Iki lo nyontek kok. Ini lo, aku beli di jawaban soal ujian ini. Ini lo, goblok kamu itu. Enggak, aku dapat 6 enggak apa-apa, bersyukur. Hasil karya sendiri. Buat apa? 100 nilainya. Tapi gara-gara nyontek. Sarjana nyontek buat apa? Jujur kerja. Terus terang sih, enggak terlalu. Berapa nilainya? Juara 1, juara 2, enggak terlalu. Yang penting bisa kerja enggak? Jajir sampean. Jujur dan rajin enggak? Jajir. Rajin dan jujur enggak gitu loh. Bisa dipercaya enggak? Itu loh. Prakteknya yang penting. Ya teori ya penting, harus belajar. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saya berdoa kita semua, anak muda, bro and sis, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna, itu loh pikiran kita. Selalu mencari, berusaha, mana yang baik ya, mana yang berkenan kepada Allah ya. Itu gairah kita, hobi kita. Mau melakukan yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Itu loh. Nggak puas diri, nggak berhenti di jalan. Berita di jawaban.com mengatakan setiap tahun atau paling tidak yang terjadi 14 September 2019 yang lalu 400 orang lebih berteriak pawai di jalan. Ya di luar negeri, nggak di Indonesia. Berteriak kebebasan dalam Kristus itu sangat baik. Siapa yang pawai itu? Siapa 400 orang itu? Orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang disembuhkan oleh Tuhan, yang dulunya homoseks, dulunya lesbi, ya. Dulunya operasi alat kelamin. Luar biasa ya manusia ini ya. Alat kelamin wanita bisa jadi pria, pria jadi wanita. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17. Ini yang mereka teriakkan. 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya jangan coba-coba jauh dari Allah. Akan seperti setan kita. Kita dekat dengan Allah akan mirip dengan Allah. Akan peka dengan Allah. Jangan dosa besar, dosa kecil bisa peka. Tadi pagi saya minta maaf sama istri saya. Maaf ya. Gara-gara masker. Tak siapkan masker 3 putih-putih. Ini ya. Jadi setiap ibadah ganti masker. Kan habis ngomong orang masak 1 terus ini. Loh, mana maskernya? Ini 1. Loh, tak siapkan 3 dibawa 1. Ya pasti kok enggak nurut sama suami. Terus baru ngomong, iya aku masker itu enggak cocok, sesak napas, sulit napas, ketebelan. Maksud saya ngomong lah tadi itu,
kok waktu tak siapkan ini 3 ya, bawa ya, diem aja. Ya sudah, 1 detik, 2 detik, 3 detik, berapa detik, langsung, kok gak enak hati ya gue, gara-gara itu. Maaf ya, gara-gara masker. Iya, enggak apa-apa. Salah kata-kata, gak enak ya, peka. Nada keras sedikit, tinggi sedikit, peka. Minta maaf ya, gampang minta maaf, gampang terima kasih. Yuk sama-sama perkatakan ayat ini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasannya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terus bersama Tuhan ya. Kita akan mirip dengan siapa kita sering bersamanya. Kita sering ngobrol dengan siapa, kita akan mirip dengan dia. Kita sering bersama siapa, kita akan mirip dengan dia. Salah satunya suami istri, coba. Beda suku, beda warna kulit. Tapi lama-lama, loh kok tambah mirip ya? Dulunya suaranya keras, yang satu lembut gitu. Lama-lama kumpul suami istri. Loh, yang keras agak lembut, yang lembut agak keras. Ngimbangi. Di beberapa kesaksian di program TV Solusi itu saya menyaksikan, mendengar, mengamati, memperhatikan pengalaman hidup mereka, penyebab mereka menyimpang kehidupan seksualnya karena kurang perhatian orang tua. Ya, anak banyak ya, 11 bersaudara, paling kecil nggak diperhatikan. Bapak mangan gak mangan, mulai gak mulai, pulang gak pulang, kurang perhatian. Nah ini ada teman yang memperhatikan, ada sepupu yang memperhatikan, ada teman orang tua yang memperhatikan. Diberi ini, diberi itu, dikasih belayan, lama-lama berhubungan seks. Karena dikhianati pacar, benci aku. Semua laki-laki sama, kepahitan aku. Lebih baik sesama jenis. Nah ini, kebencian, kepahitan membuat seks menyimpang. Ya, dibully teman, dijebak sama teman. Bisa pesta ulang tahun, bisa apa ya, acara apa begitu, pesta-pesta gitu. Hati-hati, ulang tahun, pesta-pesta. Valentine, ulang tahun, tutup tahun baru, pesta-pesta itu. Hati-hati, dijebak. Ya, ujung-ujungnya diperkosa. Dijebak itu. Supaya ngirit ya, satu kamar aja, satu kos. Nah, dijebak. Lama-lama, roh lesbi, roh homoseks itu merasuk. Tidak diharapkan lahir. Aku ini mengharapkan lahir laki-laki, kok perempuan sih? Kasih baju perempuan, kasih mainan perempuan. Atau sebaliknya, aku ingin anak perempuan, kok lahir laki? Ya, tidak diharapkan lahir. Ada yang dilecehkan oleh paman, sepupu, ya, teman sekolah. Ini ya, kebencian, kepahitan. Ya sudah. Kebanyakan mereka pemulihannya ya itu sudah mengampuni. Tuhan, aku mengampuni. Dia, mereka membuat hidupku rusak. Aku mengampuni, sudah itu, lepas.
ada sih keinginan untuk jatuh lagi. Tapi itu pilihan. Enggak, aku hidupku sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Hidupku seharga nyawa Tuhan Yesus. Enggak, aku enggak mau. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib. Para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Refnya saja ya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Anak muda, Injil Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, Yesus berkata, sudah selesai. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Selesai. Yesus menebus hidup kita. Engkau berharga. Kita orang berdosa. Yesus berkata, engkau berharga. Makanya aku rela mati demimu. Aku menebus hidupmu. Dosa, kutuk, kenajisan, kekotoran, hukuman yang seharusnya engkau tanggung, Yesus tanggung di atas kayu salib. Ayo, layak engkau hidup dalam kebenaran, kekudusan. Layak engkau hidup memuliakan Tuhan. Engkau sudah aku beli, kata Tuhan Yesus, dengan nyawaku, dengan darahku. Aku sudah menebus hidupmu. Hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu milik Tuhan Yesus Kristus. Anak muda yang hari-hari merasa, malas aku ke gereja. Aku jatuh bangun terus dalam dosa. Sekarang, ayo perbarui komitmen. Selagi ada waktu, tidak ada kata terlambat. Selagi ada hari ini, selagi kita bernapas. Tuhan, sekarang kembali aku bertekad kembali. Aku putuskan. Tidak ada satu kuasa pun, tidak ada orang, tidak ada kuasa apapun, siapapun tidak bisa menghalangi kita. Roh Tuhan, kuasa Tuhan yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini. Yesus berkata, sudah selesai. Semua sudah selesai di atas kayu salib. Ya, anak muda, jangan ragu. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yuk, ya, sama-sama berdiri. Tuhan, kami aminkan firman Tuhan. Kami mau sambut perjamuan kudus ini dengan hormat. Terima kasih Tuhan mengasihi, mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau berlari kepada tujuan. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.